Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita berjumpa lagi walaupun secara virtual. Mudah-mudahan apa yang Pak Ikhwan sampaikan pada pagi hari ini bisa kalian tangkap ilmunya, kemudian bisa kalian mengerti, pahami, kemudian gunakan apa yang Pak Iwan sampaikan untuk memahami soal-soal dan kerjakan latihan soal yang ada pada video ini. Oke, baik. Ke pagi hari ini kita akan membahas tentang letak dan luas wilayah Indonesia. Oke, kita tinggal di Indonesia, maka kita wajib hukumnya mengetahui letak dan luas wilayah Indonesia. Supaya apa? Supaya kalian ketika kelak nanti menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang baik menjadi pejabat maupun pemimpin di rumah, kalian bisa memiliki wawasan bahwa ini loh letak Indonesia, kita berada posisi di sini, kemudian ini loh negara kita yang sangat luas yang wajib dijaga supaya tidak direbut oleh orang lain. Itu intinya. Oke, kita akan belajar dulu. Yang pertama adalah luas wilayah Indonesia. Jadi luas wilayah Indonesia totalnya adalah 5.193.250 km persegi. Itu luas wilayah Indonesia. Wilayah itu meliputi daratan dan lautan. Oke. Luas daratannya itu kurang lebih seperti ini, 1.919.440 km persegi. Sedangkan luas lautannya ini 3.273.810 km persegi. Artinya, wilayah Indonesia itu paling banyak adalah wilayah perairannya. Nih, ternyata ini kalau dikumpulin jadi satu, pulau daratannya dikumpulin jadi satu, tetap luas wilayah Indonesia itu yang paling luas adalah wilayah perairannya. Seperti itu ya anak-anak, makanya Indonesia disebut dengan negara maritim. Nih, sudah berpulau-pulau, kemudian wilayah perairannya luas. Nah, dari sini kesimpulannya ya kita harusnya kaya dengan sumber daya perairan gitu. Oke, berikutnya kita bahas tentang letak. Indonesia itu terletak, yang akan kita bahas itu terletak di letak astronomisnya, kemudian letak geografisnya, kemudian yang terakhir nanti letak geologis. Yang pertama, letak astronomis wilayah Indonesia. Apa sih letak astronomis? Letak astronomis itu letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang ini nggak kelihatan, garis bujur ini nggak kelihatan kalau kalian pergi keluar rumah itu nggak kelihatan mana sih yang dibilang garis lintang, garis bujur, nggak kelihatan karena itu garis khayal, tidak nampak. Nah, garis lintang, garis bujur ini di sini nih. Ini yang ke sini ke bawah ini garis bujur, sedangkan yang ke samping membelah bumi jadi utara dan selatan, bagian utara dan selatan ini garis bujur, garis lintang. Ini garis lintang, ini garis lintang, ini garis lintang ke sini gitu. Yang membelah bumi dari utara ke selatan, itu garis lintang. Kemudian yang garis bujur ini dari barat ke timur, membelah bumi dari sisi barat dan sisi timur, itu garis bujur. Nah, Indonesia itu kan dari Sabang sini, Sabang sampai Merauke sini, dari Miangas atas sampai Pulau Rote bawah. Nah, Sabangnya pas titik 0 derajatnya itu, 0 wilayah 0 kita ini adalah 95 derajat bujur timur. Jadi titiknya itu pas di kota Sabang itu, titik terluar wilayah kita, negara kita adalah 95 derajat bujur timur. Kemudian
di Merauke-nya ini pas ini 141 derajat bujur timur. Kemudian di atas nih utaranya adalah 6 derajat lintang utara. Yang bawahnya, bagian bawah sini, ini adalah kalau ditarik garis lurus, paling luar itu 11 derajat lintang selatan. Pak, di sini kan ada Singapura sebelah sini, di sini ada Brunei, tapi kan kita masih punya wilayah paling luar di sini. Di wilayah paling luar kita di sini, maka di sini kemudian jika ditarik garis lurus, maka wilayah kita itu sampai 6 derajat lintang utara. Sama dengan yang di bawah, Pak, kita kan di bawah masih punya di sini Timor Leste di sini. Nah, tapi paling luar kita kan di sebelah sini. Oke, seperti itu ya. Ini tentang letak astronomis Indonesia. Kemudian, nih yang Pak Iwan bilang, ini yang merah ini adalah garis khatulistiwa membelah rata utara sama dibagi dua, bumi ini dibagi dua. Nah, jika dibagi dua rata besarnya utara dengan selatan, nah garis yang membagi dua ini adalah garis khatulistiwa atau 0 derajat. Nah, negara-negara yang dilewati garis khatulistiwa ini daerah sini, kemudian daerah sini, ini rata-rata iklimnya adalah tropis. Ini tropis. Nah, tropis. Nanti naik ke sedikit subtropis, naik sedikit lagi dingin. Seperti itu. Nah, itu sekedar wawasan yang akan kita bahas di materi berikutnya. Nah, ini adalah garis khatulistiwa yang membelah bumi jadi dua, utara dan selatan. Nah, garis khatulistiwa ini termasuk garis lintang apa bujur? Nah, garis khatulistiwa ini termasuk adalah garis lintang. Di sini garis lintang. Ini akan ada garis-garis yang tidak begitu nampak ini. Ini garis lintang. Yang ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini baru garis bujur. Oke. Berikutnya pengaruh letak astronomis yang pertama, pengaruh letak astronomis Indonesia yang pertama. Wilayah Indonesia berada di zona iklim tropis, memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, sekarang berarti bulan apa nih? Bulan Juli. Berarti Juli ini kita mengalami musim kemarau. Yang kalian rasakan sekarang di Gunung Madu sendiri sudah jarang ya. Akhir-akhir ini 2 minggu 3 minggu ini jarang turun hujan. Nah, berarti kita sudah memasuki musim kemarau. Sampai kapan ini, Pak? Nah, sampai bulan Oktober. Makanya, bulan April sampai bulan Oktober kita gunakan sebagai musim giling. Pak, ngapa nggak di musim hujan, musim gilingnya? Nah, kalau musim hujan, musim penghujan, Oktober sampai April, itu tebunya banyak yang busuk, proses penggilingannya nanti akan terganggu dengan cuaca hujan, petir, dan segala macamnya. Nah, makanya musim giling kita buka dari April sampai Oktober, bertepatan dengan musim kemarau. Seperti itu ya anak-anak, itu berkaitan dengan di lingkungan tempat tinggal kita. Nah, yang kedua, pengaruh letak astronomis yang kedua memiliki curah hujan tinggi dan kelembapan tinggi. Curah hujannya banyak. Meskipun musim kemarau masih 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau bahkan sebulan sekali nanti kita masih mendapatkan hujan seperti itu. Kemarau bukan berarti nggak ada hujan sama sekali ya, tapi kita masih kebagian hujan. Cuman tidak sebanyak ketika musim penghujan. Oke, itu Indonesia, pengaruh Indonesia karena letak astronomis Indonesia. Yang ketiga, pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun. Oke, jadi hampir sepanjang tahun walaupun kita musim penghujan, kita mendapatkan sinar matahari. Mungkin waktu musim penghujan kita mungkin pagi sampai siang itu hujan, sore matahari keluar. Artinya matahari sebenarnya masih berada pada wilayah Indonesia, cuman karena tertutup
awan hujan. Jadi ketika hujan ya nggak kelihatan, tapi sebenarnya matahari tetap melintas di atas wilayah negara kita. Nah, ini letak astronomis dampaknya untuk kita. Nah, ada Pak memang negara-negara yang tidak punya sinar matahari, tidak mendapat sinar matahari sepanjang tahun. Ada gitu. Negara-negara yang di subtropis itu ketika musim dingin mereka belum tentu mendapatkan sinar matahari. Kemudian negara-negara yang berada mendekati wilayah kutub itu tidak setiap hari mereka mendapatkan sinar matahari itu. Makanya mereka punya iklim dingin seperti itu. Kemudian panjang waktu siang dan malam relatif sama sepanjang tahun. Jadi kita 12 jam, 12 siang, 12 jam malam itu hampir sama sepanjang tahun seperti itu. Makanya kita puasa itu kurang lebih 12 jam gitu, dari waktunya sama. Ada di belahan bumi yang lain, negara yang lain itu puasanya bisa sampai 14 jam, 15 jam seperti itu. Beruntung alhamdulillah kita stabil puasanya. Itu ada yang puasa cuma 3 jam, 4 jam, ada yang puasa sampai 15 jam seperti itu. Nah, kemudian wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Waktu Indonesia Timur, kemudian waktu Indonesia Tengah, kemudian waktu Indonesia Barat. Oke. Berikutnya lagi yang akan kita bahas yaitu batas geografis Indonesia. Oke. Batas geografis Indonesia, Pak Ikhwan kasih contoh. Batas geografis Indonesia. Batasnya ini sebagai latihan soal nomor 1 ya. Nanti dikerjakan. Batas geografis Indonesia. Utara nih, bagian utara, atas ini utara, bawah selatan, sebelah sini timur, sebelah kiri kita adalah bagian barat. Nah, kita berada di bagian barat nih, WIB. Sebelah sini WIT, nanti sebelah sini WITA, WITA. Oke, tengah. Oke, nah, sebelah utara itu ada Selat Malaka. Selat Malaka di sini nih, Selat Malaka. Ini masuk bagian utara. Sebelah sini utara, ini utara, ini utara. Nah, ini batas geografis Indonesia. Nah, sebelah utara ini berbatasan dengan Selat Malaka. Di sini Selat Malaka. Kemudian berbatasan dengan Malaysia. Yang lain berbatasan dengan mana lagi? Nah, silahkan kalian lengkapi tulisannya di sini. Gitu. Selat Malaka, Malaysia, kemudian mana lagi kalian cari lihat di sini. Sebelah utara kita itu berbatasan dengan mana. Kemudian sebelah selatan ada Laut Arafuru nih, Laut Arafuru di sini. Kemudian ada wilayah mana lagi nih yang berbatasan dengan kita secara geografis. Oke. Secara geografis itu secara benar-benar batas kita nih secara geografis kita ini berbatasan dengan mana. Kalau yang tadi astronomis itu berdasarkan garis lintang, garis bujur, kalau geografis ini berdasarkan kondisi di permukaan bumi. Itu letak geografis. Jadi letak berdasarkan kondisi di permukaan bumi. Nah, kondisinya nyatanya kita utara ini berbatasan dengan Selat Malaka, Malaysia, itu. Terus mana lagi? Silahkan kalian lengkapi. Kemudian yang sebelah selatan ini kita berbatasan dengan Laut Arafuru, kemudian laut apa lagi, kemudian wilayah mana lagi sebelah selatan. Kemudian sebelah timur kita berbatasan dengan wilayah apa nih di sini. Kemudian sebelah barat kita berbatasan dengan apa nih, sebelah barat sini. Sini sebelah barat berbatasan dengan apa, wilayah apa. Oke, silahkan kalian lengkapi di sini. Kemudian itu mengenai batas geografis. Kemudian pengaruh letak geografis kita.
Pengaruh letak geografis Indonesia yang pertama adalah letak negara yang relatif dekat dengan negara lain. Nih, berdekatan nih kita dengan negara lain. Untungnya apa? Mau ada apa-apa enak. Kalian mau main ke negara lain dekat, ke Singapura dekat, ke Brunei dekat, ke Malaysia dekat. Mau cari kerja di Malaysia dekat, mau cari kerja di Singapura dekat, mau ke Filipina dekat. Itu ya. Kemudian menjadi jalur lalu lintas perdagangan internasional. Kita dilewati atau kita berada pada jalur yang strategis untuk perdagangan. Barang-barang dari industri yang ada di Jepang, motor, kemudian mobil dan lain sebagainya, itu diekspor ke Eropa, ke Asia sana, Asia bagian Arab Timur Tengah, ke bagian Timur Tengah, ke Arab Saudi, Qatar dan lain sebagainya, ke India dan lain sebagainya, wilayah-wilayah sana melalui sini, lewat sini. Lewat sini Selat Malaka nanti. Itu jalur perdagangan dari zaman dulu, zaman Belanda, zaman Portugis lewat sini gitu. Lewat jalur ini sampai sekarang. Kemudian barang-barang dari Cina yang sekarang Cina sudah menguasai perdagangan dunia dari mulai elektronik bahkan otomotif sudah merambah ke sana Cina. Nah, itu pangsa pasarnya lewat sini. Lewat jalur laut. Kemudian yang dari Eropa pun seperti itu, mereka lewat sini. Mau ke wilayah Asia, Asia Tenggara, ke Australia, mereka lewat sini. Semuanya lewat wilayah kita. Jadi kita mendapatkan keuntungan. Namanya orang melewati wilayah kita yang sangat luas, pasti mereka transit, kemudian mereka mengisi bahan bakar, membeli bahan baku, makanan untuk persediaan mereka. Nah, disitulah kita mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Kemudian kita bisa berjualan juga produk-produk kita, gitu, bisa dikenalkan ke mereka. Nah, itu keuntungan secara ekonomi dari lokasi kita. Makanya dimanfaatkan. Kita jangan sampai kalah. Harusnya kita ini bisa menjadi negara yang besar secara ekonomi karena semua perputaran ekonomi melalui negara kita lewatnya. Masa kita hanya jadi penonton, gitu kan? Harusnya kita mampu menjadi pelaku. Jangan hanya jadi penonton, penikmat gadget, tapi kita belum bisa membuat gadget sepopuler mereka, negara-negara Jepang, Cina, Eropa gitu. Harusnya kita bisa karena semuanya itu jalur perdagangannya lewat negara kita. Kenapa kita hanya jadi penonton gitu? Ayo kalian sebagai generasi penerus tingkatkan kompetensi kalian, jangan hanya jadi penonton. Kemudian yang nomor 3, memiliki keragaman flora dan fauna. Ada banyak keragaman flora dan fauna, terutama di wilayah sini, di wilayah timur. Nah, di wilayah Papua sini nanti ada kesamaan beberapa itu dengan wilayah benua Australia, kita gajah dengan Thailand dan sebagainya. Itu karena letak geografis. Kemudian Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan lainnya. Tadi dari sini kita menjadi jalur yang strategis, akhirnya orang yang lewat atau transit di tempat kita membawa budaya, kemudian akhirnya budaya itu bisa ditiru dari dulu sampai sekarang, bisa ditiru. Sekarang pun apalagi dengan zaman modern tanpa harus melalui jalur perdagangan atau jalur hanya lewat komunikasi, semuanya sekarang terbuka bebas. Kita tidak terpengaruh lagi dengan jalur perdagangan atau jalur yang lain. Lewat komunikasi kita bisa akses semua budaya dari luar ke negara kita tanpa ada filterisasi. Nah, itu yang bahaya. Makanya kalian bisa memfilter budaya-budaya yang ada di luar sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Kalau memang tidak pantas jangan diikuti. Kalau itu bertentangan dengan agama jangan diikuti. Seperti itu. Oke.
Kemudian berikutnya ini ada latihan soal yang mesti kalian jawab. Silahkan di screenshot, kemudian dijawab, ditulis di buku tulis. Soal nomor 1 yang tadi, ini soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan soal nomor 5. Jadi ada 5 nomor di sesi materi yang kedua ini. Nah, silakan disalin jawabannya beserta soalnya. Jadi tulis nama, kelas, kemudian soal, bawahnya jawaban, kemudian dikasih paraf orang tua, paraf kalian juga, kemudian dikasih nama orang tua, nama kalian juga, kemudian difoto dan diupload di Moodle. Sudah ada bagian uploadnya, tempat uploadnya. Kalau kalian belum tahu cara uploadnya, bisa tanya dengan kakak-kakak kelas kalian bagaimana cara mengupload foto tugas ke Moodle, seperti itu ya. Nih, silakan di screenshot. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, letak geologis. Letak geologis itu apa sih? Letak suatu wilayah berdasarkan kondisi batuan. Oke, jadi letak suatu wilayah berdasarkan kondisi batuan, kondisi fisik wilayah itu. Kalau tadi kan berdasarkan kondisi nyata ya, kalau geografis tadi. Kalau letak geologis ini kondisi fisiknya, kondisi fisik pulau-pulaunya itu seperti apa. Nah, letak geologis Indonesia ada 3. Yang pertama, Indonesia itu dilalui rangkaian pegunungan sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Oke, yang kedua, Indonesia berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, Indonesia berada pada wilayah dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Oke, ini letak geologis negara kita. Oke, mana sirkum Mediterania? Ini sirkum Mediterania dari Eropa sini. Jadi ini jalur pegunungan semua nih. Pegunungan sampai sini, sampai sini, sampai sini. Nih, ini sirkum Mediterania. Kemudian sirkum Pasifik dari mana nih? Sirkum Pasifik nih. Dari sini lewat Papua, terus ke atas sini, ke atas Jepang, dan terus ke atas sini, ke atas, terus sampai dengan benua Amerika. Sini sampai sini, di sini ada Chili dan seterusnya. Oke, di sini nanti ada Amerika Serikat, seterusnya. Oke, ini adalah sirkum Pasifik. Oke, ini letak geologis yang pertama. Indonesia dilalui oleh sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Itu jalur pegunungan. Jalur pegunungan sirkum Mediterania, kemudian jalur pegunungan sirkum Pasifik. Kemudian Indonesia berada di antara lempeng tektonik nih. Lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, kemudian lempeng Pasifik, Samudra Pasifik. Nih, Samudra Pasifik lokasinya di sini, lempengnya ke sini. Lempeng itu seperti kerak telur. Kulit telurnya. Nah, dalam kulit telur putih telurnya itu, kemudian kuning telurnya adalah inti bumi. Ibaratnya seperti itu. Inti bumi itu kuning telurnya, kemudian putih telurnya itu lapisan antara, kemudian kulit telurnya itu adalah keraknya. Nah, ini kita berada di kerak. Nah, kerak itu kan tipis, jadi mudah bergerak. Kayak kalau kita itu ngasih kertas ditaruh di bak. Ketika digoyang, itu kan kertasnya, baknya goyang, ada goncangan dari luar gitu kan, baknya kan kertasnya pasti goyang. Nah, itu ibarat seperti itu. Ketika dari dalam perut bumi ada goyangan, gempa, maka kulit ini akan goyang. Makanya kita ada gempa dan segala macam. Nah, itu akibat ini salah satunya. Lempeng ini bergoyang. Lempeng-lempeng ini bergoyang. Oke, walaupun itu berada di dasar laut itu. Nah, karena itu tadi sebenarnya ini adalah semuanya ini daratan, cuman kan daratan yang lebih tinggi jadi dataran.
Kemudian yang lebih rendah ini jadi laut, jadi samudra gitu. Sebenarnya bawahnya itu semua adalah kerak bumi semua. Cuman ada yang lebih tinggi sehingga dia tidak tenggelam jadi pulau seperti ini, yang enggak tenggelam jadi laut, jadi samudra, yang tenggelam jadi laut, jadi samudra seperti itu. Nah, kemudian nih kita berada di dangkalan. Nah, ini tadi, ini kan harusnya laut ya tadi ya yang Pak Iwan bilang. Ini kan laut, tapi laut yang dangkal. Bawahnya apa ya? Bawahnya daratan gitu, daratan. Dulu ketika pembentukan benua itu dulu wilayah ini Sumatera, Jawa, Kalimantan ini dulu nyatu dengan benua sini, dengan atas Asia Tenggara yang lain, dengan sini dia nyatu. Kemudian ini itu nyatu dengan ke sini. Nah, kemudian lambat laun akibat pergerakan lempeng tadi ini memisah, pisah. Tapi misahnya enggak akibat misah tadi jadi tidak terlalu dalam gitu, karena dulunya bekasnya adalah bekas menyatu. Ini kalau dibayangkan ini masuk ke sini gitu kan, ini ke sini gitu. Oke, ini ke atas sana, kemudian ini tempel dengan sini, ini ke atas sana gitu. Oke, itu asumsi-asumsi bahwa kita dulu adalah jadi satu benua, satu besar namanya Pangea, kemudian pecah bergerak, kerak bumi tadi itu bergerak kayak kertas kita taruh di bak tadi, bergerak, akhirnya ada yang saling menjauh, ada yang saling berdekatan seperti ini. Ini kita saling menjauh nih, ini kita saling menjauh, ini saling menjauh gitu. Ini ada yang tapi kabarnya beritanya kalau kalian nonton di Google, biasanya buka berita di Google ada berita nih, Pak Iwan juga belum cross check, ada kabar bahwa benua Australia semakin mendekat dengan Papua gitu. Ya wajar kalau memang ada pergerakan seperti itu. Karena memang Papua dengan Australia itu dulunya adalah jadi satu wilayah. Satu ini dulunya. Oke. Kemudian pengaruh letak geologis Indonesia yang pertama. Pengaruh letak Indonesia yang pertama. Pengaruh letak geologis Indonesia yang pertama, Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Yang kedua, memiliki banyak sumber daya mineral seperti emas, minyak bumi, biji besi dan lain-lain gitu, karena letak geologis tadi itu. Oke, kemudian materinya hari ini cukup sekian. Pesan Pak Iwan, gunakan waktumu sebaik mungkin, segera kerjakan latihan soal yang ada pada video ini, kemudian dikumpulkan di Moodle, jangan ditunda-tunda, karena paling telat hari Minggu besok jam 12 malam ya, jadi malam Senin jam 12 malam itu paling telat harus sudah mengumpulkan latihan soalnya. Oke. Ada sedikit pesan, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Jadi nanti ketika kalian sekarang nggak sanggup menahan lelahnya belajar, nanti kalian harus siap juga. Seumpama kalian akan menahan perihnya kebodohan. Jadi harus sanggup juga nanti ketika kalian tidak mendapatkan banyak ilmu untuk kehidupan kalian nanti. Jadi harus sanggup juga menahan pedihnya kebodohan. Seperti itu ya, makanya sekarang berlelah-lelahlah kalian sekarang. Nanti manisnya akan kalian dapatkan di kemudian hari. Oke, yakin dengan usaha pasti insya Allah akan tercapai cita-cita kalian. Oke, itu saja. Kita tutup pertemuan hari ini. Silahkan tugasnya dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Good luck and bye-bye.